Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Ibu Surgawi dan Dunia yang Ajaib. Hari Yerusalem Baru adalah suatu hari yang penuh makna khusus. Hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Surgawi yang sudah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan semua saudara-saudari kita dan memimpin kita ke sorga. Jadi, hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan dengan judul Ibu Surgawi dan Dunia yang Ajaib. Bapa telah meninggalkan banyak perkataannya beberapa hari sebelum dia naik ke sorga. Di antaranya, ada perkataannya, jika kamu mendengarkan ibu, kamu akan mendapatkan roti bahkan selama kamu tidur. Dia telah memberikan pesan ini kepada saya, supaya saya bisa mengerti. Pesan ini mengandung keinginannya untuk kita kembali ke sorga sesudah menyelesaikan pekerjaan keselamatan dengan selalu mematuhi ajaran dan firman ibu. Jadi, mari kita lihat hal-hal seperti apa yang sedang terjadi saat anggota keluarga Sion yang terkasih menaati firman-firman Ibu Surgawi. Saya sudah menerima sebuah surat dari satu gereja. Gereja ini mempunyai sebanyak 1.850 anggota pada bulan Mei. Meskipun sekarang pandemi virus corona tidak bebas keluar dan sangat susah untuk bertemu dengan orang lain, jumlah anggota gereja itu meningkat menjadi 3.508. Pada bulan Mei, jumlah anggotanya 1.850. Sesudah menerima Roh Kudus pada hari raya Pentakosta bulan Mei, mereka mengadakan festival penginjilan dan jumlahnya terus meningkat menjadi 3.508 orang hanya dalam 4 bulan. Maksudnya jumlah anggota ikut kebaktian meningkat menjadi 3.508 orang dari 1.850 orang. Bagaimana gereja ini sudah menghasilkan sebanyak itu? Gereja ini sudah memohon kepada Tuhan dengan baik setiap bulan dan mendapatkan firman berkat dari Ibu. Gereja ini berada dalam keadaan yang buruk untuk memberitakan Injil. Ada banyak gereja yang ada dalam keadaan yang baik untuk penginjilan. Tetapi gereja ini, meskipun keadaannya buruk, jumlah anggotanya meningkat setiap bulan. Danghejanim gereja itu berkata, firman Tuhan benar-benar menakutkan. Kenapa itu menakutkan? Segalanya terjadi tepat seperti yang difirmankan Tuhan, jawabnya. Dia mengirim kabar yang luar biasa bahwa dia sungguh menyadari apakah yang diinginkan Ibu Surgawi bagi kita sambil menyaksikan pekerjaan yang ajaib itu terjadi dan hatinya sangat tergerak oleh karena itu. Anggota itu mengumpulkan hatinya untuk meningkatkan jumlah anggota sekali lagi. Hebatnya, Tuhan memberikan hasil yang luar biasa bahwa jumlah anggota mereka menjadi 3.508, lebih besar dan itu tercapai 4 bulan lebih cepat daripada rencana mereka. Danghejang itu tidak begitu sering menghubungi ibu, tetapi dia tetap menghubunginya saat dia harus meminta sesuatu secara darurat. Dia dan anggotanya bertekad untuk mencapai tujuan tertentu dalam tahun ini. Maka dia menghubungi ibu dan mendengar firman berkat dari ibu. Apa saja difirmankan ibu tetap terjadi seperti yang difirmankannya. Jadi dia belum bisa percaya itu sudah terjadi. Sesudah 1 atau 2 bulan berlalu, dia mulai menyadari bahwa hasil ini tidak didatangkan oleh kekuatan atau kemampuan manusia. Bagaimana mungkin hal ini terjadi di dalam pandemi virus corona?
Sesudah mereka menjalankan rencana mereka, bersandar pada firman yang telah diberikan Ibu kepada mereka, terus-menerus menyaksikan mereka yang sudah mendekati tujuan mereka sedikit demi sedikit. Lalu Dang Hejang itu berpikir, keadaan dan situasi kita bukanlah masalah atau alasan dalam penginjilan. Aku tidak akan menganggapnya sebagai masalah. Tujuan kita belum tercapai karena kita kurang percaya. Tetapi sekarang itu tercapai karena kita percaya dan melakukannya. Dang Hejang itu mengirim suratnya yang tertulis tentang kesadaran ini. Maka saya menyampaikannya kepada saudara-saudari sebelum menyelidiki firman Alkitab. Judul khotbah hari ini adalah Ibu Surgawi dan Dunia yang Ajaib. Ketika kita mempelajari pekerjaan Injil yang sudah dilakukan pada zaman Bapa dan pada zaman Anak, kita bisa mengetahui bagaimana cara Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang adalah roh dan pengantin perempuan memimpin pekerjaan Injil pada zaman Roh Kudus ini. Kita harus cepat mendapatkan pelajaran melalui apa yang telah terjadi di masa lalu. Selama kita melihat sejarah-sejarah zaman perjanjian lama seperti pekerjaan Yosua, pekerjaan Musa, dan pekerjaan Gideon, kita bisa menemukan satu hal yang sama. Sangat banyak pekerjaan sudah dikerjakan dengan sukses, namun apakah itu semua bisa dilaksanakan dengan kemampuan manusia? Semua pekerjaan yang hebat itu sebenarnya tidak bisa terjadi oleh kekuatan manusia. Apakah Laut Merah bisa terbelah dengan kekuatan manusia? Apakah kota Yeriko bisa runtuh sendiri dengan kekuatan bangsa Israel? Apakah matahari bisa tidak bergerak di tengah langit dengan kekuatan Yosua dan tentaranya saat mereka sedang berjuang melawan dengan orang Amori? Apakah bulan pun bisa berhenti untuk terbit pada saat itu dengan kekuatan mereka? Di dalam semua pekerjaan ini ada satu hal yang sama. Apapun tidak bisa terjadi pada semua saat itu jika mereka berusaha dengan kekuatan mereka. Laut Merah tidak bisa terbelah, kota Yeriko tidak bisa runtuh, dan matahari tidak bisa berhenti dengan kekuatan mereka. Namun, dengan kekuatan Tuhan, matahari berhenti, Laut Merah terbelah, dan kota Yeriko sudah runtuh. Pekerjaan Injil kita pada zaman ini juga seperti itu. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Injil bersandar pada jumlah anggota Sion, pekerjaan Injil tidak akan maju ke depan sedikit pun. Kasus yang sudah saya sampaikan kepada Anda itu terjadi di dalam satu Sion. Mereka pasti sibuk sekali untuk menjaga banyak saudara-saudari dan mengajari mereka. Meskipun begitu, para anggota di gereja itu telah memimpin semakin banyak saudara dan saudari baru kepada kebenaran setiap bulan dan juga merawat mereka. Hal ini tidak mungkin terjadi jika mereka melakukannya dengan kekuatan manusia. Jika 400 anggota baru masuk ke dalam kebenaran dalam sebulan, butuh banyak waktu dan usaha untuk mengajari dan menjaga mereka. Selain itu, lebih banyak anggota dari itu masuk lagi setiap bulan. Masih banyak anggota perlu minum susu. Siapa bisa mengajari anggota lain dalam situasi itu? Meskipun situasinya begitu, Tuhan terus memberikan buahnya semakin banyak pada setiap bulan. Itu dimungkinkan tetap seperti yang telah difirmankan Ibu kepada mereka melalui telepon. Saya mengizinkan itu. Saya akan berdoa untuk tujuanmu dapat dicapai. Saya memberkatimu. Menurut perkataan Ibu, mereka mencapai tujuan mereka setiap bulan, bahkan hasilnya melebihi tujuan mereka. Dang Hejang itu melihat pekerjaan yang hebat itu dari festival penginjilan hari Pentakosta bulan Mei sampai bulan September dan terkejut oleh apa yang terjadi itu. Lalu dia bisa menyimpan kabar itu
dan menyampaikannya. Seperti yang telah saya katakan, apapun tidak bisa terjadi jika kita mencoba melakukan sesuatu dengan kekuatan kita. Laut Merah tidak bisa terbelah, kota Yeriko tidak bisa runtuh, dan matahari tidak bisa berhenti. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, matahari sudah berhenti, Laut Merah sudah terbelah, dan kota Yeriko sudah runtuh. Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Tetapi Dia tidak langsung menyatakan kekuatannya kepada anak-anak di Sion. 2000 tahun yang lalu, Yesus mengerjakan banyak pekerjaan yang sulit dimengerti oleh orang-orang biasa. Seperti yang Anda ketahui, Dia telah membuat 5.000 orang makan sampai kenyang hanya dengan 5 potong roti jelai dan 2 ekor ikan dan sisanya 12 bakul penuh. Dan Dia sudah berjalan di atas air laut dan menyembuhkan seorang perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun lamanya. Memang Dia tidak selalu melakukan pekerjaan yang hebat itu, tetapi selama Dia memberitakan Injil, segalanya terjadi tepat seperti yang telah dikatakannya. Melalui itu, kita bisa mengerti betapa besarnya dan hebatnya kekuatan dari firman-Nya. Mari kita lihat suatu keajaiban yang dilakukan Tuhan dari Keluaran 14. Ayat 21 kita baca. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Keajaiban seperti ini tidak mungkin terjadi dengan kekuatan kita. Ketika Tuhan bersama dengan kita dan ketika kita menggunakan kuasa-Nya, keajaiban seperti ini bisa terjadi. Mari kita buka Yosua pasal 6. Yosua pasal 6 ayat 4 kita baca. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Itu sudah terjadi tepat seperti yang telah dikatakan Tuhan. Lalu bangsa Israel bisa menaklukkan kota Yeriko, kota pertama yang dihadapi mereka di Kanaan, dengan sangat mudah. Kota Yeriko yang besar itu tidak mungkin diruntuhkan oleh kekuatan manusia. Tetapi sejak kekuatan Tuhan mulai bergerak, kota itu runtuh seperti yang bukan apa-apa. Mari kita buka Yosua pasal 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Apakah manusia bisa menghentikan matahari dan bulan untuk Israel menang dari perang itu? Bisakah itu terjadi dengan kekuatan manusia? Itu tidak mungkin terjadi dengan kekuatan manusia. Apa yang tidak mungkin terjadi dengan kekuatan manusia bisa terjadi dengan kekuatan Tuhan. Pada zaman ini, kita sudah menerima pekerjaan Injil. Bagaimana cara kita mengerjakan pekerjaan Injil ini untuk hasil terbaik? Jawabannya ada di dalam Alkitab. Jika kita mencoba bekerja untuk Injil hanya dengan kekuatan kita, Injil ini tidak bisa diberitakan ke Samaria atau sampai ke ujung bumi. Sangat banyak penghujat menunggu kita dan banyak hambatan ada di depan kita. Pekerjaan Injil tidak bisa dikerjakan dengan mudah. Laut Merah sudah menjadi hambatan.
Kota Yeriko adalah hambatan, dan matahari yang cepat terbenam juga hambatan. Tetapi, semua hambatan itu tidak ada lagi di depan bangsa itu ketika mereka menggunakan kekuatan Tuhan. Kita harus mengandalkan janji dan perkataan Tuhan dan menjalankan pekerjaan Injil. Pada zaman Bapa, umat Tuhan sudah mengandalkan firman Tuhan Yehova. Pada zaman anak, mereka sudah mengandalkan firman Yesus Kristus. Pada zaman Roh Kudus, kita harus mengandalkan firman Kristus Ansanghong dan firman Ibu Sorgawi Yerusalem Baru. Kemudian kita bisa membelah Laut Merah dan meruntuhkan kota Yeriko. Adakah yang mustahil bagi kita? Tidak ada. Dang Hejang tersebut berkata bahwa dia sangat terkejut. Dia berkata bahwa dia susah sekali mengerjakan pekerjaan Injil ketika dia menganggap firman Ibu hanya firman berkat atau firman penyemangat. Dulunya, mereka berjuang keras untuk menemukan 50 anggota atau bahkan kurang dalam sebulan. Tetapi, mereka menyaksikan pintu penginjilan terbuka dengan sangat mudah saat mereka percaya bahwa firman Tuhan pasti akan tergenapi. Saudara-saudari, Yesus pernah memberi firman-Nya kepada 2 orang buta 2000 tahun yang lalu, bukan? Orang-orang buta datang kepada Yesus dan berkata, "Hai anak Daud." Yesus bertanya, "Apa yang kamu minta kepadaku? Tolong bukakan mataku ini supaya kami bisa melihat seperti orang lain. Tolong bantulah kami." Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Tadi pagi saya berbicara dengan beberapa pendeta tentang sesuatu hal yang terjadi kira-kira 30 tahun yang lalu. Sudah ada seorang anak sakit yang diberitahu oleh dokter bahwa ia tidak bisa disembuhkan. Orang tua Cipsanim yaitu diakon. Saat itu, orang tuanya mulai mengejar ke hal-hal duniawi. Mereka ada di dalam situasi bahaya secara rohani jika mereka hidup terus dengan cara itu. Pada saat itu, anak mereka mulai sakit. Anak itu sakit parah sehingga dokter bilang dia tidak bisa disembuhkan. Dokter di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul pun tidak bisa menyembuhkannya. Dan berkata bahwa orang tuanya membawa anak itu ke rumah dan melakukan apa saja yang diinginkan anak itu karena tidak bisa hidup panjang. Mereka sudah memeriksa anaknya dengan berbagai cara, tapi tidak bisa disembuhkan. Maka mereka menghubungi Ibu Sorgawi. Saat itu, Ibu sanggup meluangkan waktu mengunjungi anggota-anggota karena tidak banyak anggota seperti sekarang di seluruh Korea dan di dunia. Ibu sudah mengunjungi keluarga Cipsanim itu, menghiburnya, dan mendoakan anak itu. Sejak ibu berdoa untuk anak itu mulai sehat. Sekarang anak itu sudah menjadi dewasa dan sedang bekerja untuk Injil sebagai penginjil di Brazil. Dokter sudah berkata kepada orang tuanya bahwa anak itu tidak bisa hidup beberapa hari lagi sesudah memeriksa tubuhnya dengan teliti. Ketika ibu mengunjungi mereka, saya mengikutinya. Saya melihat anak itu dan dia kelihatannya sangat kurus dan sakit seperti anak-anak yang membutuhkan penggalangan dana melalui acara amal. Wajah, lengan, dan kakinya sangat kurus tanpa daging, dan otot tulang-tulangnya kelihatan yang menonjol. Hanya perutnya besar karena sangat bengkak. Dia berada pada tahap terakhir penyakitnya, sehingga tumor tumbuh di sana. Karena tidak ada obat yang bekerja untuknya, dokter mengatakan kepadanya bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Akhirnya orang tua anak itu meminta bantuan kepada ibu, dan ibu berkata kepada mereka, "Anda harus percaya kepada Tuhan dengan 100%. Waktu itu, iman mereka sedikit goyang. Mereka ragu-ragu di antara dunia dan kebenaran. Tetapi, sesudah iman mereka kuat melalui doa ibu,
dan anaknya juga mulai sembuh. Dia mulai semakin sembuh dan sekarang sudah sehat. Saat ibu berkata kepada mereka, itu tidak mungkin terjadi jika Anda tidak percaya kepada Tuhan dengan 100%. Jadi percayalah dengan 100%. Anak itu satu-satunya bagi mereka, jadi mereka menaruh segala hati mereka kepada anak itu. Hebatnya, anak itu sudah sembuh dan menjadi sehat. Saya juga susah percaya. Saya susah percaya karena melihat keadaannya saat itu. Pekerjaan ini menunjukkan kepada kita seberapa besar kasih karunia Tuhan untuk kita, namun kita sering melupakannya. Walaupun Yesus telah melakukan banyak pekerjaan yang hebat, manusia terus melupakannya dan kekuasaan firman-Nya. Dan kita juga hidup tanpa mengingat kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang sudah menghentikan matahari, sudah meruntuhkan sesuatu kota, dan sudah mengeringkan Laut Merah. Ketika Tuhan berkata, beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dia sudah memberikan firman itu dengan hasil dari pekerjaan Injil juga. Tuhan tidak menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa juga kepada kita untuk melakukannya. Jadi, mari kita selalu bersandar pada firman-Nya. Mari kita tetap bergiat untuk penginjilan dalam waktu kita yang tersisa. Saya meminta semua saudara-saudari mengingat kuasa firman dari Bapa dan Ibu dan juga mengingat bahwa pekerjaan Injil ini dengan mudah diselesaikan oleh Tuhan. Mari kita baca Lukas pasal 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon, yaitu Petrus, menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu, mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Segalanya terjadi tepat seperti yang telah difirmankan Tuhan. Mari kita menyimpan hal ini dan mengambil bagian dalam pekerjaan Injil dan pekerjaan keselamatan yang dipimpin Bapa dan Ibu. Semua saudara-saudari di Sion, mari kita mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan tanpa seorang pun yang gagal. Semoga menerima karunia Tuhan melalui firman ini, saya menutup khotbah ini.